Pencairan tabungan nasabah BMT Harum macet. Sama warga Pati, AHY janji tingkatkan kesejahteraan rakyat. Perbaikan jalan Pemkab Rembang masih menunggu dana PUPR pusat. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Rabu 17 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, tersangka pembunuhan perangkat desa diamankan oleh Polresta Pati setelah sempat melarikan diri. Tersangka melancarkan aksinya dalam pengaruh minuman keras. Polisi amankan SHW pemuda berusia 25 tahun sebagai tersangka pembunuhan perangkat desa Suratman di Kecamatan Gunung Bungkal Pati. Kejadian bermula pada Senin pukul 3 dini hari. Tersangka pulang dalam keadaan mabuk dan terlibat cekcok dengan sang ibu. Gelap mata, tersangka langsung mengambil senjata tajam dan mendatangi rumah korban yang masih satu desa. Setelah nusuk kamu ngapain aja? Aku lari aja. Lari kemana? Tempat saudara saya Di? Merak. Merak. Ya. Ada katanya mungkin? Terasa tidak bersama. Untuk kejadian ini pastinya itu spontan atau ada direncanakan dari apa? Sebelumnya sudah kejadiannya. Kalau perselingkuhan ini ayahnya tahu nggak? Tidak tahu. Nggak tahu. Sebelumnya sudah mengingatkan ibu atau korban, Pak? Tidak, Pak. Ibu, Pak. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol M. Alvan Armin menuturkan kejadian terjadi saat subuh di mana korban mendapatkan luka berat di perut. Tersangka langsung melarikan diri ke rumah saudaranya di Kecamatan Margoyoso. Sebanyak satu kali ke arah bagian kanan. Kemudian tersangka sudah SHW langsung pergi dan lalu anak korban berteriak minta tolong. Kemudian tetangga beserta anak korban membawa korban ke rumah sakit, yaitu rumah sakit Sebening Kasih Tayu, di mana saat tiba di rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia. Selain tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban, sajadah, pisau pelati, kendaraan dan ponsel milik tersangka, serta plastik kosong bekas minuman keras. Tersangka dikenai pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, tersangka mengaku melancarkan aksinya lantaran memendam rasa dendam kepada korban, terlebih dirinya dalam pengaruh minuman keras. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kita ke Semarang pemirsa, ratusan anjing tanpa dokumen resmi yang berhasil digagalkan pengirimannya oleh jajaran Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Pada beberapa waktu lalu akan dievakuasi keluar Jawa Tengah. Selain akan memindahkan ratusan anjing, polisi juga akan menelusuri surat jalan maupun surat keterangan hewan yang dibawa oleh pelaku. Anjing-anjing tersebut wajib dikarantina di situ dulu. 213 anjing yang berada di shelter Semarang rencananya akan dipindahkan ke wilayah Bogor, Jawa Barat setelah ada dugaan beberapa ratusan anjing yang diamankan terpapar virus. Dari hasil laboratorium, 2 anjing yang mati diketahui mengidap virus parvo serta cacing jantung yang dapat menular ke hewan maupun ke manusia. Sementara terhadap beberapa anjing yang mati sejak awal pengungkapan perkara telah dilakukan autopsi oleh Balai Besar Veteriner di Wates, Yogyakarta. Dari hasil uji laboratorium tersebut terdapat seekor anjing yang positif mengidap rabies. Selain akan memindahkan ratusan anjing ke wilayah Jawa Barat, Polrestabes Semarang juga masih melakukan penelusuran serta penyidikan terkait dengan surat jalan maupun surat keterangan hewan yang dibawa oleh pelaku. Jawa Barat, di mana kondisi di sana itu dingin, sedangkan di sini itu kondisinya panas, sehingga ada beberapa virus parvo
virus parvo itu sangat cepat menyebar apabila dalam kondisi cuaca panas. Evakuasi terhadap ratusan anjing yang telah dikoordinasikan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan upaya menjaga Jawa Tengah tetap bebas dari penyakit rabies. Sebelumnya, Polrestabes Semarang bersama komunitas Animals Hope Shelter Indonesia berhasil menggagalkan pengiriman 226 ekor anjing ke Solo di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang. Dari hasil penyelidikan, ratusan ekor anjing tersebut akan dijagal dan untuk kemudian dikonsumsi dagingnya. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Seorang pria di kota Semarang harus berhadapan dengan polisi setelah melakukan pencurian mobil milik mantan majikannya. Di hadapan polisi, tersangka mengaku nekat mencuri lantaran ingin melunasi hutang. Jajaran Satuan Reskrim Polrestabes Semarang menangkap PO 28 tahun tersangka pencurian mobil pickup yang terjadi di Jalan Durian Utara, Banyumanik pada Selasa 9 Januari 2024 lalu. Tersangka sengaja mengincar mobil mantan majikannya dengan cara mengambil kunci di kantor korban, lalu membawa kabur mobil pickup warna putih. Selang sehari setelah kejadian, tersangka berhasil ditangkap petugas di Jalan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Dari penyelidikan polisi, ternyata tersangka pernah bekerja kepada korban sebagai pekerja lepas. Pada tanggal 10 Januari, sekitar pukul 5 pagi, ini pelaku berhasil diamankan dengan inisial PY, yaitu ditangkap di Jalan Ungaran, sekitar pukul 5 pagi. Sementara itu, dari pengakuan tersangka, mobil tersebut akan digadaikan dan hasilnya untuk membayar hutang sebesar 5 juta rupiah. Setelah mencuri itu mobil sudah dibawa Sudah pulang, Pak. ya mas ya. Rencananya mas mau dijual berapa? Rencana tidak dijual, Pak. Mau saya kerjakan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, ya komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih,
Ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Kita ke Rembang pemirsa, permasalahan BMT di Rembang kembali mengemuka. Sejumlah nasabah menyebut tak dapat mengambil tabungan mereka, sementara pihak BMT Harum menjanjikan akan menyelesaikan semuanya hingga akhir Desember 2024. Hingga saat ini manajemen BMT Harum masih enggan menemui para nasabah. Bahkan beberapa nasabah sudah melapor ke Polres Rembang dan juga menggandeng beberapa kuasa hukum. BMT yang terletak di Jalan Pemuda tersebut hingga hari ini masih beroperasi dan tetap melayani pencairan. Meski begitu, beberapa nasabah juga mengeluhkan pencairan tabungan mereka. Nasabah hanya diberikan Rp100.000 hingga Rp150.000 saja per hari, itu pun 1 minggu sekali. Kepada awak media, salah satu manajer BMT Harum, Agus Sutrisno, mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab menyelesaikan semua tabungan nasabah. Kondisi ini terjadi karena kepanikan masyarakat karena sebelumnya ada BMT yang ramai karena tak dapat menarik tabungan.
Dari hal tersebut, para nasabah berbondong-bondong menarik tabungan mereka hingga akhirnya BMT mengalami ras yang tak terkendali. Itu mereka berbondong-bondong datang ke kantor, kemudian melakukan penarikan simpanan atau tabungan secara masif dan cukup besar, yang mana itu berakibat kepada terganggunya cash flow atau ketersediaan dana yang BMT Harum. Dari sana maka kita mencoba untuk menata ulang semuanya. Produk di BMT Harum, karena BMT Harum itu adalah koperasi yang punya produk selain simpanan juga pinjaman dan pembiayaan, maka dana simpanan dari anggota ini harus disalurkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Nah, pembiayaan ini ada yang lancar, ada yang kurang lancar, dan ada yang macet. Nah, sehingga ini harus adanya investigasi. Sementara kuasa hukum salah satu nasabah BMT Harum yang berinisial W mengatakan bahwa BMT Harum saat ini hanya klarifikasi sepihak saja dan belum ada itikat baik kepada para nasabah. Ia dan kliennya mengaku sudah berulang kali datang ke kantor BMT Harum namun tak ada manajemen satupun. Hal tersebut membuat asumsi masyarakat bahwa BMT Harum lari dari tanggung jawab. Bukan, karena BMT Harum itu adalah koperasi yang kewenangan dan pertanggungjawabnya harus diketahui oleh anggota. Sehingga pengelolaan pun anggota tidak boleh tidak tahu. Karena ada aturannya yang harus dilalui, yaitu RAT, rapat anggota tahunan atau bulanan, saya tidak mengikuti itu, tapi yang pasti ada itu. Nah, ketika ada persoalan-persoalan seperti ini, harusnya pihak manajemen, terutama manajer yang bertanggung jawab, harus transparan menyampaikan. Dari Rembang, Fikri Rio, Lingkar TV melaporkan. Masih di Rembang, pemirsa, pemerintah Kabupaten Rembang masih menunggu disetujuinya bantuan dana perbaikan jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Pusat. Langkah tersebut diambil mengingat anggaran dana dari APBD Rembang untuk membangun jalan industri yang juga termasuk Turus Gede kurang. Jalan industri Kedung Rejo hingga Pasar Banggi yang melewati Turus Gede masih menunggu pencairan dana dari PUPR Pusat. Dari anggaran yang diusulkan ke PUPR Pusat nantinya akan dilakukan pelebaran jalan 5,5 meter menggunakan aspal hot mix. Pengerjaan akan dikerjakan pada bulan April tahun ini jika dana usulan tersebut sudah cair. Bupati Rembang Abdul Hafid menjelaskan Pemkab menyediakan dana dari APBD 3 miliar dan saat ini pihaknya sudah mengusulkan ke pemerintah pusat senilai 10 miliar rupiah. Kita siapkan baru 3 miliar. Nah, ini saya minta ke Kementerian PUPR senilai sekitar 10 miliaran atau bisa itu nanti untuk menyempurnakan kalau itu disetujui tahun ini ya nanti clear. Kita sebenarnya dari APBD ada, dari dana Imbas ada, sudah kita ajukan. Bupati Rembang menambahkan nantinya juga akan dilakukan pembangunan jalan Sulang Sumber serta jalan Sale tahunan. Dari Rembang, Fikri Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus.
menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Sapa Masyarakat Pati, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Hal itu disampaikan saat kampanye politik di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Pati. Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyapa masyarakat Kabupaten Pati dalam gelaran kampanye politik di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI. Suasana kian semarak dengan kehadiran calon legislatif Partai Demokrat Pati bersama ribuan masyarakat. Kedatangan AHY bersama istrinya Anissa Pohan membawa misi komitmen Partai Demokrat dalam mensejahterakan rakyat. Di antaranya membuka lapangan pekerjaan, mendorong transformasi digital bagi UMKM, serta melanjutkan program Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Di hadapan kader simpatisan dan masyarakat umum, AHY menyatakan komitmen partai dalam menuntaskan permasalahan yang menjadi isu ekonomi maupun kesejahteraan rakyat. Pihaknya pun menargetkan bisa mendapatkan 12% suara secara nasional dengan kalkulasi 70 kursi di DPR RI. Saya tadi menyampaikan kepada masyarakat bahwa Partai Demokrat jika insya Allah dipercaya mendapatkan amanah rakyat, kembali semakin kuat di parlemen, baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota, tambah suara kita, tambah jumlah kursi kita, maka insya Allah kami akan semakin memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kita tahu dalam tahun-tahun terakhir ini setelah pandemi COVID-19 banyak yang sangat terdampak, makin sulit hidupnya akibat pekerjaan yang tidak menentu, penghasilan yang pas-pasan, sedangkan harga-harga kebutuhan pokok juga cukup tinggi sehingga daya belinya pun menurun. Belum lagi terlilit utang di sana-sini sehingga kehidupannya bisa dikatakan penuh dengan tantangan, penuh dengan permasalahan. Kami tidak ingin banyak janji, kami mengatakan dulu Demokrat telah menghadirkan bukti nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat ketika Pak SBY 2004 hingga 2014 memimpin negeri dan Partai Demokrat berada di pemerintahan nasional. Segala sesuatu yang sudah baik, termasuk yang telah dicapai oleh pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, kita lanjutkan. Tapi kita juga jujur, terbuka, mengatakan dan sama-sama kita cari solusi terhadap berbagai permasalahan dan isu yang memang perlu diperbaiki. Utamanya tadi tentang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Mudah-mudahan inilah yang akan bisa kami perjuangkan bersama dengan yang lainnya. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati, Jody Kurnianto mengungkapkan, ragam kesiapan dilakukan dalam penyambutan kampanye Ketua Umum Partai Demokrat, yakni dengan memasang 1.000 bendera Partai Demokrat dan menghadirkan 2.000 lebih masyarakat di Gedung IPHI. Videonya lebih sering di Pati karena masyarakat Pati menyambut dengan luar biasa ya, teman-teman di luar biasa. Kayak bendera ini kita semalam 1.000 bendera ini tadi malam. Bendera ya, jadi memang masyarakat, ranting-ranting, PAC, Demokrat semua kerjasama untuk menyambut Mas AHY. Luar biasa. Pihaknya berharap ke depan perolehan kursi dari Partai Demokrat terus bertambah seiring dengan pergerakan calon legislatif baik pusat hingga kabupaten kota. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, konsolidasi kemenangan Partai Amanat Nasional Topan di Gedung Wanita Jepara, Kabupaten Jepara pada Rabu siang dihadiri langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama dengan Wakil Ketua DPP PAN Nasrullah.
Pada kesempatan ini, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau yang biasa disapa dengan Zulhas menyampaikan orasi penyemangat kepada ribuan masyarakat yang hadir. Zulhas mengajak masyarakat Jepara yang hadir di Gedung Wanita untuk terus mendukung pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Menurut Zulhas, Prabowo Gibran akan meneruskan estafet presiden sebelumnya Joko Widodo dalam membangun Indonesia makmur dan sejahtera. Dirinya juga menyampaikan optimisme PAN bisa mengamankan 10 kursi di Jawa Tengah. Alhamdulillah, kemana-mana saya ke Jawa Tengah, sambutan masyarakat terhadap Gibran, Pak Prabowo Gibran luar biasa. Saya melihat animo sambutan yang gembira, meyakini Prabowo Gibran akan menang besar di Jawa Tengah. Begitu juga Partai Amanat Nasional, di mana-mana sambutannya teman-teman lihat sendiri. Ya, insya Allah nanti PAN di Jawa Tengah akan dapat 10 kursi, tiap dapil 1, insya Allah. Usai menyampaikan orasinya, Zulkifli Hasan mengajak para hadirin untuk menyanyi dan berjoget santai dengan lagu kebangsaan PAN sembari keliling menyapa warga. Antusias warga terlihat dalam kegiatan ini. Selain ikut berjoget, mereka juga meminta foto bareng dengan Zulkifli Hasan. Dari Jepara, Tim Liputan Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Kendal mencopot sejumlah baliho besar bergambar capres dan parpol yang melanggar aturan, terutama di jalan protokol yang dilarang untuk dipasangi APK. Dengan menggunakan mobil kren, tim gabungan Bawaslu Kendal menyisir sejumlah titik baliho di Jalan Soekarno-Hatta, Kendal. Baliho-baliho ukuran besar ini terpaksa ditertibkan karena melanggar aturan pemasangan APK. Salah satu titik baliho yang ditertibkan berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kendal. Baliho ini diturunkan paksa karena berada di zona larangan sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Kendal. Menurut Bawaslu Kendal, penurunan paksa ini dilakukan karena parpol dan tim sukses capres tidak mengindahkan teguran yang telah dilayangkan Bawaslu Kendal. Setidaknya zona larangan sekitar kawasan alun-alun Jalan Soekarno-Hatta, Kendal terdapat 5 baliho ukuran besar yang telah ditertibkan. Prosedurnya kita tentu bukan satu kali ini aja. Sebelumnya kita sudah telah melakukan penertiban di jalan protokol. Dengan teknisnya kita lakukan rekomendasi kepada KPU, lalu kemudian KPU memberikan surat pemberitahuan kepada partai peserta pemilu yang bersangkutan memasang di jalan protokol untuk secara mandiri menurunkan APK-nya. Jika ada tenggat waktu yang telah diberikan oleh KPU, peserta pemilu tidak melakukan sendiri, maka OPD terkait bersama Bawaslu melakukan penertiban APK. Bawaslu Kendal akan terus melakukan penertiban APK yang melanggar aturan dengan berkoordinasi dengan KPU Kendal. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Sapa masyarakat Pati, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY berkomitmen meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Hal itu disampaikan saat kampanye politik di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Pati. Ratusan anjing tanpa dokumen resmi yang berhasil digagalkan pengirimannya oleh jajaran kepolisian Resor Kota Besar Semarang beberapa waktu yang lalu akan dievakuasi keluar Jawa Tengah. Selain akan memindahkan ratusan anjing, polisi juga akan menelusuri surat jalan maupun surat keterangan hewan yang dibawa pelaku. Seorang pria di Kota Semarang harus berhadapan dengan polisi setelah melakukan pencurian mobil milik mantan majikannya. Di hadapan polisi, tersangka mengaku nekat mencuri lantaran ingin melunasi hutangnya. Pemerintah Kabupaten Rembang masih menunggu disetujuinya bantuan dana perbaikan jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Pusat. Angka tersebut diambil mengingat anggaran dana dari APBD Rembang untuk membangun jalan industri yang juga termasuk terus gede kurang.
Permasalahan BMT di Rembang kembali mengemuka. Sejumlah nasabah menyebut tak dapat mengambil tabungan mereka, sementara pihak BMT harum menjanjikan akan menyelesaikan semuanya hingga akhir Desember 2024. Pemirsa Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.